Terus next stepnya ngapain? Nah, kalau kalian lihat ini persamaannya masih belum ada koefisiennya. Nah, makanya kita perlu ke tahap berikutnya. Nah, kita perlu pakai rumus ini. A dikali X dikurang X0 sama ditambah B, Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z sama Z0. Nah, ini rumus persamaannya. Dimana kalau kita tentuin di sini X0, Y0 sama Z0-nya itu makai di titik A. Karena kita makai titik awalnya itu tadi di A. Vektor AB, vektor AC. Makanya jadinya di sini X0-nya itu adalah 0, Y0-nya adalah 1, dan Z0-nya adalah min 1. Udah, masukin aja ke persamaan ini. Yang ini, yang minus 3 plus 4 sama plus 1, ini sebagai A, B, sama C. Jadi A-nya sama dengan min 3, B-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Udah, masukin deh. Set, udah ketemu. Nanti hasil akhirnya 3X dikurang 4Y ditambah Z ditambah 5 sama dengan 0. Selesai bagian yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang B ya guys. Tentukan jarak dari titik P ke bidang tersebut. Nah, titik P tadi kita punya itu P 3, 3, 3. Wih, cakep banget angkanya. Terus kita punya persamaan bidang yang kita barusan dapat tadi. Nah, terus, gue mau ngenalin rumus ini ke kalian guys. Ini rumusnya adalah buat nyari jarak dari titik ke garis. Nah, karena garis sama bidang itu mirip ya, kurang lebih. Kalau garis itu kan dia cuma X sama Y kan. Kalau bidang itu dia 3 dimensi. X, ada Y, ada X, ada Y, ada Z. Nah, makanya kita pakai rumus ini sebagai dasar. Berikutnya kita mau masukin unsur bidangnya ke rumus ini. Artinya kita masukin apa? Kita masukin Z. Nah, jadi rumusnya kayak gini nanti. A dikali X0 dikurangi X1 ditambah B dikali Y0 dikurangi Y1 ditambah C dikali Z0 dikurangi Z1 dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, terus kita bisa kelompokin nih persamaannya sebenarnya. Yang persamaan yang di atas ini, kalau kalian lihat sebenarnya itu tuh bisa kita bikin jadi perkalian dot. Perkalian dot dari X0 dikurang X1, Y0 dikurang Y1, Z0 dikurang Z1 dikali dot sama ABC. ABC ini apa? ABC itu adalah koefisien buat persamaan bidangnya ini. Koefisien persamaan bidang tadi guys maksudnya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini adalah AX ditambah BY ditambah CZ. Nah, jadi ini A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, dan Z-nya adalah 1. Nah, terus berarti kita bisa lihat nih, yang X0 dikurangin X1 dan blablabla ini, sebenarnya kalau kalian perhatiin yang bagian A, itu sebenarnya mirip sama kita mau bikin vektor guys. Nah, cuman di sini kita nggak tahu kan vektornya vektor apa, karena kita nih awalnya kan jarak dari titik P. Berarti kita ada melibatkan vektor P dong di sini. Nah, tinggal kita tentuin aja vektor P-nya mau sama vektor siapa. Karena tadi ini persamaannya dari titik awalnya di A, guys. Makanya kita pakai vektor A sama vektor P. Jadinya kita bikin di sini vektor AP. Nah, itu berarti kita bisa bikin dong vektor AP. Berarti yang jadi X0 di sini siapa? Yang jadi X0 adalah si P-nya. Adalah X0, ini Y0, dan ini adalah Z0. Dan A-nya adalah sebagai X1, Y1, Z1. Nah, sama kan kayak yang ini jadinya. Udah, berarti 3 dikurangi 0, 3 dikurangi 1, 3 dikurangin sama min 1. Jadinya 3
2, 4. Langsung aja deh kita masukin ke rumus kalau gitu. 3, 2, 4 di dot sama tadi A-nya 3, B-nya min 4, Z-nya 1. Jadinya 3 min 4 kali 1. Dibagi sama A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya udah guys, kita kaliin aja secara dot. Berarti yang di atas itu 3 dikali 3 ditambah 2 dikali min 4 tambah 4 kali 1 dibagi sama akar dari A-nya 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini berapa nih? 9 dikurangin sama 8 ditambah sama 4 ya. Berarti ini gue hapus dulu. Sorry. 9 min 8 sama tambah 4 ya tadi. Oke. Dibagi sama akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadinya 5 ya. Dibagi sama akar 9 tambah 16 tambah 1. Jadinya 5 bagi akar 26. Nah, udah kita dapat jaraknya segini, guys. Selesai deh soalnya. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih karena udah menonton video pembahasan kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam perhitungan. Lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.